Halo, selamat pagi, siang, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa UT, Sandi Arianto Putro, dengan NIM 0543412207 UPBJJ Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas 3 mapel teknik presentasi dan komunikasi kode STPL 4104 tentang identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan Kota Bandung. Presentasi ini akan membahas latar belakang, tujuan, dan lingkup survei guna lahan untuk mendukung proses perencanaan kota yang efektif dan berkelanjutan. Berikut pemaparan presentasinya. Yang pertama, proses perkembangan kota, meliputi pertumbuhan dan transformasi, yaitu pertumbuhan perluasan fisik secara horizontal, penambahan wilayah terbangun. Untuk transformasi, perubahan fungsi pemukiman dan struktur internal kota, adaptasi terhadap kebutuhan penghuni. Slide berikutnya, tahapan transformasi kawasan kota meliputi 4 poin, yaitu presentasi, penetrasi, invasi, dominasi, dan suksesi. 4 poin ini berpengaruh terhadap transformasi kawasan kota. Selanjutnya, dampak transformasi guna lahan. Transformasi memiliki beberapa dampak, meliputi yang untuk guna lahan, dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, akan menimbulkan beberapa dampak signifikan bagi masyarakat dan lingkungan. Poin yang pertama, sosial dan budaya, perubahan interaksi dan nilai masyarakat. Yang kedua, ekologi dan lingkungan, bisa hilangnya ruang hijau, peningkatan populasi udara dan suara. Yang berikutnya, perubahan struktur kota. Alih fungsi lahan dapat menyebabkan perubahan struktur kota kalau tidak diatur, lahan residensial ke komersial ataupun ke industri. Yang berikutnya, perubahan ekonomi, bisa mempengaruhi pergeseran mata pencarian, dan struktur kepadatan penduduk. Biasanya di daerah kota lebih padat dibandingkan di wilayah pedesaan. Terus juga pergeseran mata pencarian yang dulunya mungkin kawasan hutan, kawasan pertanian, beralih menjadi perkotaan. Selanjutnya, yaitu peran pemerintah dalam penataan ruang. Tentunya pemerintah melalui kota, kabupaten, atau provinsi kawasan tersebut pasti ada undang-undang yang mengatur, harus diatur tentunya, tidak bisa seenaknya, walaupun lahan sendiri tidak bisa membangun, tidak bisa seenaknya untuk membangun, semuanya ada peraturannya. Pertama, peran pemerintah sangat penting dalam menetapkan politik dan pengaturan guna lahan. Bisa memaksimalkan efisiensi, peningkatan sosial benefit. Yang berikutnya, memahami guna lahan dan kegiatan. Dalam proses perencanaan penting untuk membedakan antara guna lahan dan kegiatan. Guna lahan, fungsi, dan dominan suatu kawasan, misal residensial, komersial, industri, harus ditata, harus dapat di perencanaan,
untuk kawasan-kawasan tersebut. Ya, kegiatannya meliputi aktivitas spesifik yang dilakukan oleh penduduk atau pengguna di dalam persil atau bangunan tersebut. Jadi kegiatan penduduk di perkotaan, ya, seperti perumahan, komersil, industri, ya, ruang terbuka hijau, kawasan lindung, ataupun campuran lainnya. Ya. Segera untuk perumahan, buat hunian, apartemen, ya, perkantoran, komersil bisa toko, restoran, perkantoran, pusat perbelanjaan, ya, industri juga dapat diisi oleh pabrik, workshop, pergudangan, ya. Yang paling penting harus ada ruang terbuka hijau, ya. Semakin banyak ruang terbuka hijau, maka kawasan tersebut banyak mengandung oksigen dan minim pencemaran udara, ya. Sama yang ini ada lagi di kawasan lindung, ya. Jangan sampai kawasan lindung ini menjadi lahan komersial, lahan dibangun tempat-tempat pariwisata yang notabene kawasan lindung ini sangat kita jaga, ya. Karena ada kasus juga di wilayah Puncak Bogor, ya. Ternyata kawasan yang dibangun jadi ini tidak memiliki izin, ternyata kawasan lindung, ya, mengakibatkan banyak bencana yang datang, ya, seperti itu. Selanjutnya pentingnya identifikasi guna lahan, ya. Samping ini ada contoh pemetaan, ya, mungkin pentingnya identifikasi guna lahan, karakteristik guna lahan, lahannya itu karakteristiknya seperti apa, ya, fungsi-fungsi sesuai peruntukannya, ya, tidak boleh melanggar norma-norma, ya, sesuai RT kawasan tersebut atau kota, kabupaten, provinsi yang sudah diatur, ya. Juga memahami transformasi kota, ya. Analisis perubahan pola guna lahan, ya, membantu melacak evolusi perkembangan kota. Mau jadikan kota apa? Bisa dijadikan kota mandiri, ya. Kota ini juga harus melalui perencanaan yang tepat, ya, seperti itu. Selanjutnya tujuan, ya, sesuai yang saya utarakan di depan tadi, sebenarnya memiliki tujuan guna lahan, ya. Pertama, kesesuaian guna lahan dan kegiatan, ya. Mengkaji sejauh mana keselarasan antara fungsi lahan dan direncanakan dengan aktivitas aktual yang terjadi di lapangan, ya. Kedua, sistem dan karakteristik guna lahan, menganalisis pola spasial dan karakteristik fungsi dan berbagai jenis guna lahan yang ada. Tiga, variasi kegiatan, ya, mengidentifikasi beragam aktivitas dan jenis kegiatan dilakukan di setiap klasifikasi guna lahan. Ya. Berikutnya, sasaran utama survei. Untuk mencapai tujuan survei ada beberapa sasaran spesifik, ya, ada 3. Adalah memberikan hasil yang terukur dan aplikatif dalam perencanaan kota. Yang pertama, karakteristik guna lahan, memetakan dan mendeskripsikan jenis serta fungsi lahan seluruh kota Bandung secara detail. Ya, misalkan Bandung arah kota, perkantoran, perkotaan, ada juga di kawasan pariwisata, ya, juga kawasan di industri, ya. Juga variasi kegiatan, ya, dan mengelompokkan ragam aktivitas yang tepat dalam setiap jenis guna lahan, ya. Yang berikutnya, kegiatan dan yang berkembang, menentukan kegiatan yang dominan. Ini yang perkembangan yang spesifik di tersebut. Berikutnya, keluaran survei peta jalan untuk perkotaan, ya, sangat penting untuk memberikan pemetaan akses, ya. Kira mau untuk perencanaan kota.
Laporan hasil survei yang komprehensif dirancang untuk menjadi dasar ya. Bapak survei harus sesuai dengan lapangan, sesuai data agar pemetaan dapat sesuai apa yang kita sepakati, apa yang kita peroleh ya. Yang selanjutnya ini laporan hasil survei ya, siap dipakai, data yang digunakan harus informasi vital ya, distribusi pengguna lahan, proaktivitas dan dinamika transportasi kota, serta mendukung perencanaan kota, menyediakan dasar yang kuat untuk penyusunan rencana tata ruang kebijakan pembangunan. Slide berikutnya, lokasi survei yaitu Kota Bandung dan 6 wilayah pengembangan ya. PP1 pusat kota, P2 kawasan timur, barat, utara, selatan, dan timur laut ya. Survei ini difokuskan ya di kota metropolitan yang dinamis untuk analisis yang lebih mendalam dan spesifik 6 wilayah tersebut. Waktu pelaksanaan ya ini harus menjadi jadwal ya. Jadi jadwal tahapan persiapan biasanya memakan waktu yang lama ya, bisa 1 sampai 3 bulan untuk pelaksanaan survei ya. Ada beberapa tahapan persiapan ya, 1 sampai 2 minggu. Kemudian pengumpulan data, nah ini juga lama, pengumpulan data kurang 10 minggu ya. Kemudian yang terakhir analisa dan pelaporan ya. Tahap persiapan ya, siapkan survei, fondasi data yang kuat, pemahaman topik dan perumusan masalah apa aja yang menjadi topik atau isu di kota tersebut ya, pemaparan penelitian yang tepat ya. Terus juga merumuskan kebutuhan data apa aja yang kita perlukan ya untuk informasi tersebut. Nah, yang terakhir menentukan populasi dan sampel ya, biasanya wawancara bisa atau pengumpulan data bisa dilakukan ya. Slide berikutnya, perangkat survei dan target area, akurasi dan cakupan ya. Biasanya pemilihan perangkat survei yang tepat menentukan target yang strategis untuk kunci mendapatkan data yang akurat dan responsif ya. Bisa kuesioner ya dari penduduk setempat, peta dan JIS ya outputnya, bisa untuk pemetaan kepadatan penduduk ya, sarana prasarana, demografi, cuaca ya bisa. Terus juga observasi lapangan, verifikasi kondisi lahan dan kegiatan ya. Berikutnya, pengolahan dan interpretasi data, mengubah angka menjadi wawasan, biasanya ditampilkan melalui tabel ataupun bagan ataupun presentase ya, distribusi guna lahan, verifikasi kegiatan, interpretasi sederhana. Bisa ditampilkan ya melalui slide, bagan, presentase, dan juga alur ya, bisa dipresentasikan. Juga ada organisasi tim survei, kolaborasi untuk keberhasilan ya. Biasanya ada kepala leader atau koordinator atau ketua ya, tim di lapangan juga ada, tim analisis ya. Biasanya seperti ini tidak berjalan 1-2 orang ya, pasti banyak orang, harus melalui beberapa tahap ya. Ada koordinatornya,
ya, biasa membawahi anggota-anggota tim. Ada juga pengukuran di lapangan, ada yang terjun langsung di lapangan, ada yang mengolah data, ya, sesuai job desk dan tanggung jawab masing-masing. Dan berikutnya, olah data, ya, perizinan, memastikan kelancaran di area proyek pengambilan ini ya, kawasan tersebut. Pertama, pola kebutuhan jenis data. Ya, data bisa mulai data primer, mulai data sekunder, ya, yang relevan untuk survei. Berikutnya data pendukung tambahan, cari dan integrasi data pelengkap untuk memperkaya analisis. Ini yang gak kalah penting adalah estimasi biaya. Ya, biasanya perencanaan survei dan ini tentunya membutuhkan biaya, ya. Perkiraan anggaran ya pasti sudah dihitung cara ininya, ya, tidak sedikit juga, ya. Terakhir adalah perurusan izin. Ya, biasanya perurusan izin itu dilakukan sebelum melakukan survei di lokasi, ya, bisa ke dinas-dinas terkait, ya, bisa ke dinas lingkungan, ya, di BPN, di BPS, atau mungkin di kantor kota tersebut, ya. Banyak agenda untuk melakukan survei di dinas-dinas, ya. Tentunya banyak izin yang harus dipersiapkan sebelum melaksanakan kegiatan tersebut. Slide berikutnya, visualisasi data, yang bisa divisualisasikan melalui peta, diagram, ya. Kita bisa menggunakan aplikasi QGIS, ArcGIS, ya, untuk pemetaan lokasi, ya, di area kota yang kita ini, ya. Melalui diagram juga bisa, perumahan, komersial, industri, ya, bisa dipetakan melalui software-software yang ada. Yang terakhir tentunya ada kesimpulan, ya, terkait bahan presentasi di sini, ya, itu menuju pengembangan kota yang berkelanjutan, ya. Pengguna lahan ini kegiatan adalah instrumen krusial dalam memahami dinamika perkotaan yang merumuskan strategi pembangunan yang efektif, ya. Data yang lengkap menjadi dasar perencanaan, memahami transformasi kota, ya, mendukung perkembangan berkelanjutan. Dengan informasi yang akurat dan terperinci, kita dapat bersama-sama menentukan dan mengidentifikasi kota yang lebih baik dan berdaya tahan. Nah, sekian untuk presentasi saya di tugas 3 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.